yaitu bab istinja dengan air. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'bah bin Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi yaji'u ana wa ghulam ma'ana idawati ma ya'ni yastanji. Berbicara kepada kami Abu Walid Hisham bin Abdul Malik berbicara kepada kami Syu'bah yaitu Hajjaj dari Abu Mu'adz dari Atha. Abu Mu'adz namanya Atha bin Maimunah berkata mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar untuk hajatnya, aku datang dan seorang anak lainnya, kami membawa bejana air, maksudnya agar dia istinja dengannya. Baik. Jadi kita lihat di sini antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Walid, ada Syu'bah, ada Abu Mu'adz, Anas bin Malik. Jadi ada 4 perawi atau periwayat hadis. Dan ini termasuk sedang. Karena dalam riwayat lain Bukhari bisa sampai 5 bahkan 6 perawi. Dan paling sedikit dalam Sahih Bukhari adalah 3. Antara beliau sampai Rasulullah SAW ada 3 perawi atau periwayat. Istinja dari an-najm, yaitu memotong. Asal katanya. Ada juga dari irtifa, yaitu tinggi. Ada juga yang mengatakan dari an-najah, yaitu mencari keselamatan. Itu dari istinja, karena najah itu artinya keselamatan. Ya, ini yang mungkin lebih dekat kepada makna istilah. Kenapa? Karena kita beristinja agar selamat dari najis, agar selamat dari siksaan di kubur. Suatu hari Rasulullah SAW melewati kuburan. Dan beliau tahu apa yang terjadi dalam kubur. Ini adalah ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada bir rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada. Jadi hal-hal yang gaib tidak diketahui manusia biasa, namun diketahui oleh para nabi. Itu pun tidak semua. Allah memberikan ilmu tentang hal-hal yang gaib. Di antaranya peristiwa ini. Rasulullah SAW melewati kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastabri'u min bawlih. Kata Nabi SAW, ketika Rasul melewati kuburan, Nabi mengatakan dua kuburan. Kata Nabi SAW, kedua-duanya sedang disiksa. Ya, kita meyakini adanya siksa kubur. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya keduanya tidaklah disiksa dalam dosa besar. Jadi tidak disiksa dalam dosa besar. Adapun salah seorang dari mereka, karena mereka salah satunya melakukan namimah. Namimah artinya menggunjing, atau kita menyebutnya fitnah. Jadi namimah bahasa Indonesia adalah fitnah, ya, menggunjing, mengadu perkataan orang agar mereka apa? Agar mereka berantem. Itu namanya namimah. Dan ada pun yang satu lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak membersihkan dirinya, kemaluannya dari air seninya. Jadi ini adalah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memperhatikan istinja sembarangan, tidak memperhatikan bekas-bekas daripada air yang keluar dari kemaluan,
maka ini akan menyebabkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi istinja ini adalah untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur. Jadi jangan pernah menganggap enteng masalah istinja. Atha bin Abi Maimunah dari Basrah, seorang tabi'in budak Anas bin Malik, wafat 130. Kata ahli bahasa ada yang mengatakan orang yang sudah terlihat kumisnya. Ada juga yang mengatakan sejak lahir sampai ia di usia muda, ya dewasa, itu namanya ghulam. Ya, jadi perkiraannya dari lahir sampai ghulam, ya kira-kira 15 tahun, 16 tahun ya. Kalau memang sudah terlihat bulu-bulu di kumisnya, itu ghulam. Jadi bisa dikatakan ghulam ini usia kecil sampai remaja. Jadi di sini yang dipahami bahwa Anas bin Malik dan seorang lainnya membawakan apa? Membawakan bejana dari air, yaitu untuk Rasulullah SAW agar bisa berwudu dengannya. Yang pertama, faidahnya berkhidmat kepada orang-orang yang soleh dan yang mulia. Jadi kita ketika melihat orang soleh dan orang-orang yang mulia, kita berkhidmat kepadanya boleh. Seperti dia menyediakan di sini menyediakan apa? Air wudunya. Ya, kalau mungkin sekarang merapihkan sendalnya, atau kalau lagi makan misalnya membawakan tempat cuci tangannya dan seterusnya, ini adalah bentuk khidmah kepada orang soleh dan itu boleh. Ya, apalagi kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang kita muliakan. Yang paling kita muliakan setelah Allah dan Rasul dan para anbiya adalah orang tua kita. Ya, makanya bentuk khidmat kita kepada orang tua yaitu adalah kita ya membantu orang tua. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita merasa ya dipekerjakan dalam tanda kutip atau menjadi budak ya misal. Tetapi ini adalah bentuk dari khidmat kita kepada orang yang mulia atau yang kita muliakan. Yang kedua, orang yang mulia memperbantukan sebagian pengikutnya, yaitu Rasulullah SAW memperbantukan, yaitu meminta bantuan. Boleh, fulan tolong ambilkan wadah air, fulan tolong bawakan barang saya, itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi orang yang mulia adalah orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Bisa dia orang tua atau guru kita, atau orang-orang yang dimuliakan. Misalnya kalau kita sudah tidak punya orang tua, teman-teman dekat orang tua kita, ini juga adalah salah satu orang-orang yang dihormati ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Menjauhi posisi dari dari banyak orang saat buang hajat. Ya tentu ini kita sudah jelaskan dari awal dari kitab wudu bahwa mereka di zaman Rasulullah SAW, khususnya di Mekah, mereka apa? Mereka tidak punya tempat khusus untuk buang air. Subhanallah, ya sampai demikian. Ya seperti dijelaskan dalam hadis Umar ketika seorang istri Rasulullah SAW keluar tengah malam untuk hajat, gitu kan? Kemudian tidak pakai hijab, maka Umar melihat ya bahwa ini istri Rasulullah SAW, ya, dan dipanggil istri Rasulullah SAW, ya, dikatakan bahwa aku tahu engkau adalah istri Rasulullah SAW itu di Madinah. Bedanya di Mekah dan di Madinah. Di Mekah memang benar tidak ada sama sekali namanya penutup. Tidak ada sama sekali apa? Penutup. Ya bayangkan. Ya, mungkin kalau ada pohon, ya kalau di Mekah ya kita tahu gersang. Ya. Di Madinah mereka agak berbeda. Mereka walaupun tidak ada tempat seperti kita di rumah itu ada yang namanya WC, tetapi mereka di tempat-tempat yang jauh dari Madinah mereka buat tempat yang ada tutupnya. Itu bedanya.
Bisa itu tembok seperti dalam hadis Ibnu Umar yang sudah kita sampaikan, ya, ataupun dengan kain, isinya ada penutup. Itu bedanya antara Mekah dan Madinah. Tapi mereka sama sekali tidak memiliki tempat yang seperti kita miliki, di mana rumah di kita punya WC-nya masing-masing, ya. Jadi ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, kalau misalnya tidak ada tutup, menjauhi orang dari pandangan dan dari baunya, ya, dari bau, ya, karena kotoran manusia bau, kecuali itu kotoran Rasulullah SAW, ya, sebagaimana disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, ya, bahwa di situ disebutkan riwayat-riwayat bahwa kotoran beliau itu wangi, alaihi salatu wassalam, dan bahkan bumi menelan, ya, menelan dari kotoran beliau alaihi wassalatu wassalam. Ya, berbeda, ya, kalau Nabi berbeda. Keringatnya saja wangi. Keringat kita bau, ya. Boleh meminta tolong dalam wudu. Ya, ini juga sangat kontekstual, ya. Khususnya di zaman-zaman seperti sekarang. Contoh misalnya kita sakit, ya, COVID atau yang non COVID lah taruh. Ada kerabat kita dia sakit, demam, lemas, maka kita bawakan wadah nggak mesti besar, wadah, ya, bisa dia seperti apa namanya, ya, tidak mesti ember atau ember kecil, ya, kita bawakan ke dia dan kemudian dia wudu. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Jelas, ya? Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa nggak tayamum saja, Ustaz? Ya, tayamum itu dilakukan dalam dua hal. Pertama, yang disepakati oleh fuqaha, inda, ya, ta'adzuril ma, ketika air itu memang susah. Jelas? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia tidak bisa, atau ketika dia sakit tidak bisa kena air, itu berbeda. Tetapi kalau dia masih bisa kena air, ya, maka inilah yang kita lakukan, kita bawakan kepadanya air. Jelas, ya? Kira-kira demikian. Kemudian boleh beristinja dengan air, ya, jelas. Dalam konteks zaman Nabi SAW berbeda dengan sekarang, di mana air dapat ditemukan dengan mudah, ya, di Mekah tidak seperti di Indonesia. Kalau sekarang tidak berbeda, ya. Di zaman dulu air itu jarang, sehingga ini yang perlu kita bedakan. Jadi di Indonesia ini, ya, beristinjanya dengan air, ya. Saya belum dengar cerita orang beristinja di kota dengan batu, ya. Nggak ada, ya. Mungkin kalau di pedesaan Allah alam, tapi di kita dengan air, air di kita melimpah, ya, baik yang pakai bor jet pump ataupun air pump, ya, PDA. Ya, jadi ini konteksnya berbeda. Ya, tapi boleh nggak kita beristinja dengan batu? Boleh, boleh, ya. Ngapa beristinja dengan batu? Yaitu tadi konteksnya air susah, apalagi di gurun pasir, di padang yang luas, padang pasir, ya, maka ini menggunakan batu, ya. Dan batu adalah alat yang dia memiliki serat, ya, yang bisa membersihkan kotoran-kotoran. Jelas, ya? Ya. Jadi jangan sampai kemudian, lah udahlah, saya pakai batu aja, ya. Kita air banyak, ya. Atau ngikutin orang barat sana, ya, kebanyakan hanya pakai tisu, ya. Kita tidak perlu, ya, karena kita ada air, ya, kecuali kita nggak punya air, itu, ya. Jadi kalau di sana, ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah ke luar negeri, negara-negara barat, ya, di toiletnya itu, ya, nggak ada keran, ya, adanya tisu aja, ya, dan kemudian flush di toiletnya saja, ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Menggunakan wadah untuk berwudu seperti bejana atau yang semisal membawa air ke tempat yang berwudu dan tempat buangan air. Ya, jadi ada tempat buangan air atau serapan air. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan wadah air tersebut. Jelas. Ini juga salah satu hadis yang
mengisyaratkan ya, tidak secara eksplisit tentang air musta'mal. Tentunya kalau air dalam bejana ini terbatas, ya kan? Tidak seperti di keran, gitu kan? Dan ketika kita mengambil, apabila ada percikan-percikan air, ya, kalau kurang dari 2 kullah dalam mazhab Syafi'i ini dianggap musta'mal. Dianggap apa? Musta'mal, atau dia sudah terpakai, tidak bisa dipakai lagi, tidak mensucikan ya, dalam bahasa fikih. Ya, ini salah satu hadis yang mengisyaratkan bahwa air musta'mal bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk berwudu. Baik. Selanjutnya bab orang yang dibawakan air untuk bersuci, dan Abu Hurairah berkata, tidakkah di antara kalian ada orang yang membawa sepasang sandal, wadah bersuci dan bantal? Iya, kenapa di sini sebutkan bantal ya? Bantal maksudnya alas. Untuk apa? Untuk duduk. Ya. Kalau di kita orang duduk di bantal ini pamali ya. Ya, ada yang bilang lah mungkin bantalnya beda ya. Memang betul. Ketika saya di sana di Timur Tengah dikasih bantal banyak, suruh duduk di situ. Biasa. Jadi bantal ini artinya untuk apa? Untuk duduk ya, supaya tidak sakit ya. Kira-kira demikian. Telah berbicara kepada kami Sulaiman bin Harb, berkata telah berbicara kepada Syu'bah dari Abu Mu'adz. Sama ya. Bedanya mana di sini? Bedanya di bersama di awal saja. Bedanya di awal saja. Coba kita lihat ke atas. Ya, di sini bedanya di guru Bukhari. Ya, di hadis 150 itu adalah Hisham bin Abdul Malik, Abdul Walid. Ya, kemudian di hadis 151 ini Sulaiman bin Harb. Jadi gurunya berbeda, tapi dari Sulaiman bin Harb ke atas itu sama, dari Syu'bah, dari Abu Mu'adz, dari Atha, dari Anas, Atha bin Abi Maimunah. Adalah Rasulullah SAW apabila keluar untuk hajatnya aku mengikuti, dan aku dan seorang anak lainnya kami membawa bejana air, ya. Ya ini itu tadi. Dilihat juga dari kebiasaan dan fasilitas. Kalau kita rata-rata keran ya, dan sudah saya ceritakan berkali-kali ya, di Maroko mereka kerannya cuma satu masjid cuma satu keran ya. Ya ternyata nggak ada yang ngantri ya, ngantrinya cuma ngambil air. Setiap orang ngambil gayung dan setiap orang wudhu dari gayung itu. Jadi gayungnya banyak, bisa 20, 30, tetapi kerannya hanya satu di pojok. Kira-kira demikian ya. Jadi ini lebih mendekatkan kita ya, karena situasinya berbeda ya, dan di negeri di Maroko sana ya kira-kira mereka menggunakan bejana itu, di kita gayung ya, ketimbang menggunakan keran. Karena kalau keran kita nggak bisa takar, gitu kan? Ketika kita membasuh, menggosok anggota tubuh dan kemudian kita ingin membasuh anggota lainnya, pasti air terus mengalir kan begitu. Tetapi kalau pakai gayung atau pakai wadah kan enggak. Itu bedanya ya. Makanya di bawah sangat tepat ya. Wudu itu bukan mandi ya. Kalau gaspol itu berapa kubik itu yang keluar ya. Itu pun dia tetap mengalir kan. Setiap jeda basuhan antara anggota tubuh ada jedanya dan mengalir. Tetapi kalau di wadah bejana, gayung ya apapun namanya, dia nggak akan mengalir. Ya udah diambil sesuai dengan yang digunakan. Kira-kira demikian. Baik. Jadi sama di sini ya penjelasannya ya. Cuman bedanya apa tadi? Bedanya hanya pada guru Bukhari. Jadi Imam Bukhari sering begitu. Satu diambil ya dijelaskan, kemudian kedua maknanya sama tapi gurunya beda. Cuma satu bedanya. Sulaiman bin Harb dengan Hisham bin Abdul Malik. Dan hadis ini menunjukkan bersanad Basriyin. Jadi semuanya dari Basrah. Semuanya dari Basrah. Ya kecuali Anas bin Malik. Ini Basrah semua, dari Hisham bin Abdul Malik, kemudian Syu'bah, Basri, Mu'adz dan Atha bin Maimunah. Mungkin perawi itu sama, dari satu kota, dari Depok semua, atau dari Jakarta semua, dari Duren 3 semua, ya. Kira-kira demikian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil itu berasal dari kaum Ansar. Jadi yang membawakan
bersama Anas adalah kaum Ansar, karena Anas dari kaum Ansar. Ya, Ansar itu artinya penduduk asli Madinah. Jadi penduduk asli Madinah namanya Ansar. Yang mereka kabilahnya besar dua, yaitu Aus dan Khazraj. Ya, sedangkan penduduk pendatang dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin. Bab membawa tongkat dan air dalam beristinja. Kok bawa tongkat nih? Nah, ya kan? Oh, berarti nanti besok saya bawa tongkat aja ya. Beli dulu tongkatnya. Ya. Nah, kita harus memahami bagaimana hadis ini ya terjadi ya, atau bagaimana kisahnya. Telah berbicara kepada Muhammad bin Bashar, berkata, telah berbicara kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah berbicara kepada Syu'bah dari Atha bin Maimunah dari Anas bin Malik. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti yang saya sampaikan hadis sebelumnya 150, 151, 4 antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW 4 perawi. Sedangkan di sini ada 5. Ya, dari ke Syu'bah 2, sebelumnya dari ke Syu'bah cuma 1, yaitu Sulaiman bin Harb dan Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan ini ke Syu'bah ada 2, yaitu Muhammad bin Bashar, kemudian Muhammad bin Ja'far, baru Syu'bah, Atha bin Abi Maimunah, Anas bin Malik. Jadi totalnya 5 antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah SAW masuk khalah, yaitu tempat buang hajat. Aku membawa dan seorang anak bejana air dan tongkat. Nah, ini tambahannya ya. Jadi dalam hadis Muhammad bin Bashar, yang di dalamnya juga ada Muhammad bin Ja'far, disebutkan apa? Bejana air dan tongkat. Jadi ada disebutkan tongkat. Nabi beristinja dengan air. Ya. Jadi tongkat di sini dikatakan dalam hadis namanya anazah. Ya, anazah. Muhammad bin Ja'far itu An-Nadhr dan Syadzan dari Syu'bah. Ya, anazah artinya tongkat. Tapi tongkat ini ada runcingnya. Yang namanya apa? Anazah. Ini yang dimaksud dalam hadis. Nggak paham Ustaz? Baik. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin ya pernah nonton namanya film Ar-Risalah. Yang diterbitkan tahun 70 lah kira-kira di Arab tentang kenabian. Ya. Di situ ada kisah Najasyi kan intinya. Nah, Najasyi itu bawa tongkat. Nah, tongkatnya itu ada runcingnya, tapi runcingnya nggak satu. Jadi dia kayak maaf bulan sabit, kemudian ada runcingnya. Ya, jadi sabit kemudian ada runcingnya di tengahnya. Ya, itu namanya anazah. Ya, baik. Kalau tongkat kosongan dia tidak disebut anazah. Mana anazah di sini? Nah ini anazah, ya kan? Anazah. Alaihi zujjun, ya. Asa alaihi zujjun yang ada runcingnya. Baik runcingnya 1 atau 3 itu namanya anazah. Kita jelaskan. Muhammad bin Bashar dijelaskan dengan bandar, ya. Ternyata bandar ini dari bahasa Arab, ya. Selama ini bandar, ya. Cuman kalau bandar ini konotasi negatif, bandar narkoba gitu. Bandar kata-kata ulama bahasa Arab, kata pensyarah, ia adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena bandar ini pensyarah hadis ya. Dia orang Arab, adalah orang yang memiliki barang banyak yang dibeli oleh orang yang di bawah posisinya. Ya, jelas. Ya, jadi bandar itu mungkin bahasa kita distributor. Lebih dari distributor, bandar ya. Kemudian diperjualkan lagi. Jadi Muhammad bin Bashar digelari bandar karena dia banyak meriwayatkan hadis banyak. Kemudian disampaikan lagi, saking banyaknya dia disebut dengan bandar. Cuman di sini bandarnya adalah konotasinya negatif atau positif? Oh, lihat tuh si fulan bandar. Bandar apa? Narkoba. Bandar ilmu. Ya, jadi bandar itu artinya memang distributor ya, orang yang banyak barang kemudian dibagikan kemudian untuk dijualkan. Di sini adalah Muhammad bin Bashar digelari bandar karena saking banyak ilmunya dan banyak orang yang jadi kita nyebutnya apa? Reseller gitu ya. Banyak ya. Ambil ya, ambil ilmunya kemudian disebarkan lagi. Namanya bandar. Kemudian Muhammad bin Ja'far ya gelarnya adalah Gundar. Jadi ada bandar, ada Gundar. Nadhar itu Ibnu Syamil Kharsha al-Basri, sedangkan Syadzan gelarnya Al-Aswad, gelar namanya. Jadi Syadzan itu gelar namanya Aswad bin Amir Asy-Syami al-Baghdadi. Nah, kata Ibnu Atin anazah tongkat tadi lebih panjang daripada tongkat.
dan lebih pendek daripada lebih pendek dari tombak ya, lebih pendek dari tombak. Tombak panjang, tongkat, nah dia tengah-tengahnya. Yang jelas dia memiliki runcing ya, tuh. Dan ternyata seperti saya jelaskan bahwa tongkat ini memang anazah ini, tongkat yang beruncing ini hadiah dari Raja Najasyi radhiyallahu anhu. Ya, Raja Najasyi adalah raja Ethiopia yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW dihadiahkan anazah ini dan Rasul sering membawanya saat sholat di tanah lapang untuk menjadi apa? Untuk menjadi sutrah, ya, atau untuk menjaga dirinya dari serangan Yahudi dan munafikin, karena Nabi sering kali ingin dibunuh oleh Yahudi di Madinah, jelas ya. Suatu hari Rasulullah SAW ingin berjalan di satu tempat, ya, itu orang-orang Yahudi ingin menjatuhkan batu besar dari atas bukit, tapi belum lagi Rasulullah SAW lewat ke situ, maka para malaikat menginfokan kepada beliau bahwa orang Yahudi ingin apa? Ingin melukai dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya tongkat ini untuk apa? Untuk berlindung dari seragam, ya, dari serangan musuh, ya, binatang buas, untuk menggali tanah yang keras. Ya, jadi kalau dulu di sini maksudnya ketika Rasulullah SAW berada di tanah yang agak keras, Rasul gunakan anazah itu, tongkat itu untuk apa? Digali sedikit, khawatir kena cipratan daripada air seninya, ya. Alaihi wassalatu wassalam. Tongkat juga bisa digunakan untuk menggantungkan barang bertelakan, ya, bertelakan itu artinya ya, kalau orang yang sakit kakinya atau lututnya itu namanya bertelakan, ya, bertumpu, ya, kira-kira. Sutra, salat pakai sutra dan keperluan lainnya. Jadi, tapi kalau sekarang ya, kalau orang bawa tongkat nggak ada yang ada runcingnya, ya. Itu bisa ditangkap, ya. Ya, rata-rata kalau sekarang pakai tongkat ya mungkin karena ada masalah di kakinya, ya. Masalah di kakinya ini adalah apa namanya, fungsi daripada tongkat. Pembaban atau penamaan bab Bukhari di sini. Jadi kan Bukhari mengatakan apa tadi? Coba kita lihat, ya. Mungkin yang kita baca kita nggak ngerti bab membawa tongkat dan air. Apa gitu? Apa ini, apa namanya, munasabahnya, bagaimana memahaminya, begitu kan? Ya, jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan menutupi diri, ya. Jadi tongkat ini fungsinya bukan sebagai penutup, nggak bisa, karena dia tidak bisa menutupi bagian daripada badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya. Jadi kalau kita sekarang bawa tongkat, Pak, mau kemana ke tongkat? Ini sunnah Rasul, ya. Ya, ke mana, ke WC gitu, ya. Terus tongkatnya buat apa? Ya, jadi memang di sini bukan untuk, itu sudah tertutup. Memang anazah di sini sudah memiliki fungsi-fungsi lainnya, ya. Contohnya tadi ya untuk sutroh, bertelakan, ataupun menjaga diri dari serangan musuh. Jelas, ya. Ya, kalau kita mungkin nggak bawa tongkat lah, ya. Kadang ibu-ibu atau orang-orang yang sedang perjalanan bawa misalnya bawa apa, ya? Ya, sesuatu yang bisa menjaga diri, takutnya ada jamret, boleh. Mana dalilnya? Di sini. Ya, misalnya bawa bubuk merica atau misalnya apalah yang kira-kira untuk menangkal serangan-serangan yang tidak pernah yang tidak pernah diduga-duga, ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Tapi nggak tahu, ya. Dulu sebelum pandemi setiap kali mau lebaran rumah-rumah banyak dijarah kan. Orang yang pergi kemana, dijarah. Ya. Semoga tahun ini tidak demikian, ya, dan semoga ya Ramadan ini Ramadan terakhir dengan pandemi, ya, Ramadan terakhir dengan pandemi. Insyaallah kita berharap Ramadan tahun depan sudah tidak ada pandemi lagi, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bab larangan beristinja dengan tangan kiri. Tangan kanan misalnya. Ya, jadi tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Salah lurus. Telah berbicara kepada Mu'adz bin Fadalah, berkata telah berbicara kepada Hisham, itu ada stawai dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya Mu'adz. Satu. Kedua Hisham, ada stawai. Ketiga Yahya. Keempat Abdullah bin Abi Qatadah, bapaknya siapa? Abu Qatadah. Berapa? 5. Banyak apa sedikit? Banyak. Tadi cuma 4, ya. Ini 5. Berarti jaraknya semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam wadahnya. Nah, ya, ini termasuk adab dalam minum. Bernafas, tarik nafas dulu baru minum, ya. Kalau udah ngegelap, ditaruh wadahnya, mau bernafas boleh. Ya, sesuai nanti kita jelaskan. Jelas ya? Jadi jangan sambil bernafas. Ya, baik. Ya orang berenang kan gitu. Orang berenang, ya bernafasnya ketika apa? Ketika dia naik kepalanya ke atas ya. Tetapi kalau di dalam dia bisa mengeluarkannya. Itu jangan dikeluarkan. Ini adalah salah satu adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan apabila mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya. Jadi jangan memegang dengan tangan kanannya. Dan jangan juga ia mengusap dengan tangan kanannya. Ya? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan istinja atau hal-hal yang berkaitan dengan membersihkan kotoran itu gunakan tangan kiri. Makanya suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang, dikatakan bahwa orang ini makannya pakai tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, kul biyaminika, ya. Makan dengan tangan kananmu. Kata orang ini, saya nggak bisa. Dia ulangi, saya nggak bisa. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala mastata'ta, engkau tidak akan bisa. Hati-hati ya. Jadi didoakan Rasul nggak akan bisa, karena dia sudah bilang nggak akan bisa, maka nggak bisa selama-lamanya ia menggunakan tangan kanannya. Ya. Jadi gunakanlah tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahihnya dan para imam empat lainnya. Imam empat lainnya itu siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Qatadah, Abdul Harith, dan juga Nu'man. Ya, jadi satu orang tuh namanya banyak. Ada yang disebutkan Nu'man, ada yang disebutkan Al Harith. Ya, ada juga yang mengatakan Amr bin Rib'i. Ketiga ya. Kemudian Abdullah yaitu Abu Ibrahim As-Sulami, Mu'adz bin Fadalah itu Abu Zaid Al-Basri. Ini juga Basri itu dari mana? Basra yaitu Irak. Nah, ini yang dimaksud tiponya ini. Ya, ini maksud dengan bernafas di sini mengeluarkan nafas dari mulut. Yang dimaksud tamassuh adalah beristinja. Baik, ada beberapa adab. Pertama, makruh bernafas dalam wadah karena dapat membuat air kotor. Ya, apalagi sekarang zamannya apa? Covid misalnya, ya dengan namanya droplet itu menyebabkan virus ya. Ya. Tidak bernafas dalam hadis menunjukkan mutlak. Dalam hadis lain disebutkan 3 kali. Ya, dalam hadis lain jangan bernafas 3 kali. Ini mutlak. Yang 3 kali ini maksudnya di dalam wadahnya. Ya. Larangan di atas bukan hanya dalam minum saja, tapi juga dalam makanan. Jadi kata ulama makruh. Kalau makanan panas gimana? Tunggu dulu ya. Cuman ada orang yang gak sabaran, baru matang, wah langsung ya, mentang-mentang tangannya kuat. Ya ini nggak bagus, secara kesehatan juga nggak bagus ya. Ada yang bilang ini bisa menyebabkan kanker. Jadi makanan itu yang bagus itu dimakan ketika dia sudah agak hangat. Jelas ya. Kalau dingin juga ya ini tidak membangkitkan selera. Tapi kalau kepanasan juga ini juga tidak baik. Ya, jelas ya. Jadi hukumnya apa? Makruh, bukan haram tapi makruh. Tunggu aja sebentar. Itu kan nggak tiupin ya. Jelas. Maksud dari hadis Anas bernafas saat minum 3 kali artinya di luar wadahnya. Jadi dalam hadis lain 3 kali itu artinya di luar wadahnya. Ya dalam hadis Anas disebutkan hendaklah ia bernafas. Jadi yang satu larangan, satu adalah anjuran. Jadi anjuran itu bernafas 3 kali, minumnya nggak langsung. Ya karena hadis Anas ini maka sebagian ulama mengatakan ya tidak baik seorang minum dalam satu kali. Jelas? Misalnya kita punya gelas ini 500 ml, ya, nggak ambil nafas. Nah, dalam hadis Anas lebih baik tahan nafas minum, ya, kemudian taruh lagi wadahnya, buang nafas lagi, tahan nafas lagi, minum 3 kali, ya. Karena itu kata ulama seperti syurbal him, ya, seperti minumnya unta, ya. Unta itu kan gede. Ya, dia minum bisa berliter-liter tapi habis itu nggak minum lagi. Itu unta ya. Baik. Bolehnya minum dengan 1 kali nafas ya, sesuai hadis ini ya. Karena tadi dikatakan
jangan bernafas. Ini menyebutkan sekali ya. Larangan beristinja dengan tangan kanan, menuang air dengan kanan dan mengusap dengan tangan kiri. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kita beristinja gunakan tangan kanan, ya kalau sekarang tangan kanan nggak berfungsi karena ada wadah, bisa gayung atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau dulu tangan kanannya buat menampung air, kemudian baru ke tangan kirinya. Jelas? Ya. Kalau sekarang kalau misalnya ada keran ya kita nggak menggunakan tangan kanan, langsung menggunakan tangan kiri. Apabila ada cincin yang di situ tulisan Allah, maka hendaknya dilepaskan terlebih dahulu. Jadi kalau ada cincin, dilepaskan terlebih dahulu, ya. Di tangan kanan, ya. Walaupun tangan kanan, karena kalau mau istinja, dilepas dulu. Ya, jadi walaupun cincin di tangan kanan, kita istinja pakai tangan kiri, ya kan? Maka itu dilepas dulu, ya. Karena di situ ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemuliaan mulai dengan tangan kanan, ya. Tangan kanan dalam hal-hal yang baik, ya. Dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan istinja, ya berkaitan dengan selain kotoran, maka ini menggunakan tangan kanan. Baik. Ini hadis selanjutnya sama penjelasannya ya. Cuman kita jelaskan sedikit di sini. Ada Muhammad bin Yusuf, kemudian Al-Auza'i dari Yahya bin Katsir, dari Abdullah bin Qatadah dari bapaknya. 5 tetap ya. Muhammad bin Yusuf, Auza'i, ya, kemudian Yahya bin Katsir, Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya. Yang beda di sini mana? Muhammad bin Yusuf, Auza'i, Yahya bin Katsir, ke atasnya Abdullah bin Abi Qatadah, dan bapaknya ini sama. Apabila seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah mengambil kemaluannya. Mengambil maksudnya apa? Memegangnya dengan tangan kanannya. Jangan dia bersaing dengan tangannya, dan jangan dia bernafas di dalam wadah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita pelajari pada siang kali ini. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kesehatan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang, dan semoga puasa kita menjadi puasa yang maksimal walaupun ini musim pandemi, dan walaupun kita belum bisa melakukan tarawih di sini, ya semoga kita bisa melakukan di tempat lain, dan kita diberikan ya kesehatan dan kekuatan untuk menyempurnakannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.